Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Andi Hermawan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 4, akan mempresentasikan program sistem penentuan harga properti berbasis sistem basis pengetahuan. Sistem ini dirancang untuk membantu pembeli properti dalam memperoleh perkiraan harga rumah atau bangunan secara objektif dan terstruktur. Sistem ini menggunakan pendekatan rule-based system, di mana harga properti dihitung berdasarkan seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini mempertimbangkan berbagai faktor penting yang memengaruhi nilai properti, antara lain ada lokasi wilayah di Jakarta, luas tanahnya, luas bangunannya, jumlah lantainya, jenis tempat tinggalnya seperti klaster, residensial, atau stand-alone, dan juga ketersediaan fasilitas pendukung. Selain itu, perhitungan estimasi harga sistem juga menyediakan fitur penyimpanan data ke dalam database berbentuk file JSON, sehingga pengguna dapat menyimpan hasil estimasi properti, melihat daftar properti yang pernah dihitung, mengedit data properti, menghapus data properti. Dengan adanya sistem ini, pembeli dapat memperoleh gambaran harga properti yang lebih rasional dan transparan sebelum melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan sistem estimasi harga properti. Sistem ini menggunakan aturan-aturan perhitungan yang disusun berdasarkan logika penilaian properti secara umum. Aturan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada rule harga tanah berdasarkan wilayah, di mana harga tanah ditentukan berdasarkan harga dasar per meter persegi yang akan dikalikan dengan faktor wilayah. Seperti ini yang ada di tampilan layar. Dan untuk rumus harga tanahnya, harga tanah sama dengan luas tanah dikali base harga tanah per meter persegi dikalikan multiplier. Jadi semakin strategis wilayahnya, maka multiplier akan semakin besar dan harga tanah semakin meningkat. Untuk rule selanjutnya adalah rule harga bangunan, di mana harga bangunan dihitung berdasarkan luas bangunan, jumlah lantai, harga bangunan per meter persegi, dan juga jenis tempat tinggal. Di sini untuk harga dasar bangunan per meter perseginya ada 8 juta. Dan untuk perhitungannya, rumusnya, harga bangunan sama dengan luas bangunan dikali lantai dikali harga bangunan per meter persegi, dan juga dikalikan jenis tempat multipliernya. Dan di sini juga ada jenis tempat, ada klaster, residensial, dan juga stand-alone, di mana klaster dan residensial akan lebih tinggi nilainya karena umumnya menawarkan keamanan dan lingkungan yang lebih tertata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ita Susanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan rule subtotal harga properti. Subtotal merupakan penjumlahan antara harga tanah dan harga bangunan. Untuk rumusnya, subtotal sama dengan harga tanah ditambah harga bangunan. Subtotal ini menjadi dasar sebelum ditambahkannya nilai fasilitas. Selanjutnya ada rule menambahkan harga berdasarkan fasilitas. Setiap fasilitas yang tersedia akan menambahkan bobot persentase terhadap subtotal harga properti. Untuk rumusnya, subtotal total bobot didapatkan dari sum harga fasilitas, dan untuk total sama dengan subtotal dikali 1 ditambah total bobot. Untuk contoh bobot fasilitas itu terdapat ada tol di 5%, MRT 7%, bandara 10%, kolam renang 6%, garasi 3%, dan taman itu ada di 2%. Semakin lengkap fasilitas yang dimiliki properti, maka nilai properti akan semakin tinggi. Selanjutnya, rule penyimpanan dan pengolahan data. Setelah menghitung selesai, pengguna dapat menyimpan data estimasi ke database, mengedit data properti seperti wilayah, luas, fasilitas, dan lain-lain, menghapus data properti yang tidak diperlukan. Data dapat disimpan dalam bentuk file JSON sehingga ringan dan mudah dibaca, tidak membutuhkan server database tambahan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Eji.
Penjelasan fitur navigasi. Sistem estimasi harga properti Jakarta dilengkapi dengan fitur navigasi yang memudahkan pembelian properti dalam mengelola data hasil estimasi. Fitur navigasi ini muncul pada menu lihat database properti sehingga pengguna dapat mengontrol data yang tersimpan secara fleksibel dan aman. Fitur back menu digunakan untuk mengembalikan pengguna dari tampilan database properti ke menu utama sistem. Fungsi memberikan kemudahan navigasi tanpa harus keluar dari program, menghindari penghentian program secara paksa, memungkinkan pengguna memilih menu lain seperti menambah data atau menghapus data. Cara kerja. Pada menu database, pengguna memilih opsi sistem akan langsung menghentikan tampilan database dan mengarahkan kembali ke menu utama. Manfaat bagi pembeli. Navigasi lebih nyaman dan tidak membingungkan. Penggunaan sistem menjadi lebih efisien dan ramah pengguna. Fitur edit data properti. Fitur edit digunakan untuk memperbarui data properti yang telah tersimpan sebelumnya. Apabila terdapat perubahan atau kesalahan input, data yang dapat diedit: 1. Wilayah properti, 2. Luas tanah, 3. Luas bangunan, 4. Jumlah lantai, 5. Jenis tempat tinggal, 6. Fasilitas properti, 7. Harga total, otomatis atau manual. Cara kerja. 1. Pengguna memilih opsi. 2. Sistem meminta nomor urut data yang akan diedit. 3. Pengguna dapat mengosongkan input jika tidak ingin mengubah data tertentu. 4. Sistem menghitung ulang harga secara otomatis berdasarkan data terbaru. Manfaat bagi pembeli. Memudahkan koreksi data tanpa menghapus seluruh data. Estimasi harga tetap akurat sesuai kondisi terbaru. Menghemat waktu dan menghindari input ulang dari awal. Habis ini dilanjutkan oleh Rangga. Baik, akan saya jelaskan fitur delete. Fitur delete digunakan untuk menghapus data properti yang sudah tidak diperlukan atau tidak relevan. Cara kerja. Pengguna memilih opsi delete. Sistem meminta nomor urut data yang akan dihapus. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. Data akan dihapus permanen dari database jika dikonfirmasi. Fitur quit. Fitur quit digunakan untuk mengakhiri penggunaan sistem secara aman. Menghentikan proses program menutup aplikasi dengan aman tanpa merusak data. Sekian dari saya. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Mungkin saya akan menambahkan contoh untuk run program sistem kami. Jadi di sini tampilan menunya ada hitung dan input property, ada lihat database, hapus data dan juga keluar. Jadi jika kita mau input, kita ketik 1, kita enter. Terus untuk input datanya kita misalkan Jakarta Timur, kita ketik 2, kita masukkan luas tanahnya misal 70, luas bangunannya 60, untuk jumlah lantainya 1, jenis tempatnya kita ambil standalone. Untuk cek fasilitas apakah dekat tol, itu kita yes. Terus dekat halte bus yes. Untuk MRT kita no, LRT kita no, bandara no, stasiun yes, kolam renang no, garasi yes, taman no. Jadi di sini akan menampilkan inputan data-data yang sudah diinput. Di sini ada harga tanahnya 70 meter persegi, yaitu harganya 840 juta. Terus harga bangunannya 60 meter persegi dikali 1 lantai 480 juta. Terus nanti jadi subtotalnya harga tanah plus harga bangunan itu jadi 1,3 sekian M. Di sini juga tersedia inputan fasilitas-fasilitas yang didapat, itu juga dekat tol, dekat halte bus, stasiun, dan garasi. Terus nanti untuk estimasi akhirnya akan ditotal menjadi segini. Terus kita akan simpan datanya, kita pencet yes, kita enter.
di sini ada tulisan data telah tersimpan. Ketika kita ingin membuktikan apakah data yang sudah tadi kita input apakah ada di dalam database-nya. Kalau ingin membuktikan, kita tinggal lihat di bagian 2. Kita klik di sini sudah masuk ya, Jakarta Timur, lantai 1, bangunan 60, tanahnya 70, dia jenisnya standalone, jenis tipe rumahnya. Terus keunggulan fasilitasnya tuh dekat tol, halte bus, stasiun, dan garasi. Di sini kita juga bisa mengedit. Kita contoh edit, kita edit di nomor, misal nomor 1 ya. Edit nomor 1. Nomor 1 itu kan Jakarta Pusat, kita ganti jadi Jakarta Barat aja. Kita luas tanahnya jadi 100, terus ininya 75, terus bangunannya untuk lantainya 1 aja. Kita residensial aja. Terus untuk fasilitasnya kita no, terus kita yes, terus ini MRT no, bandara no, stasiun no, kolam renang no, cuman ada garasi, dan tadi halte ya, tamannya juga no. Oke, jadi di sini langsung terupdate yang kita sudah edit tadi. Terus kalau misalnya kita mau coba delete, kita pencet delete D. Itu kita ingin hapus nomor 10 misalnya. Kita pencet yes jika sudah yakin ingin menghapus. Dan di sini di bagian sini nomor 10 Jakarta Barat itu akan terhapus. Terus kita ingin meng-quit program, tinggal kita quit. Program sudah selesai, sudah keluar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.